Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin. Seperti biasa kita lanjutin kasusnya Vina nih guys ya. Ada info terhangat dari kasusnya Vina. Nah, info terhangatnya apa? Yaitu kita lihat guys. Beda orang cuy katanya. Arta Anoraga, identitas asli inisial AR. Oh, namanya Arta Anoraga. Beda orang kah? Maksudnya gimana ya? Aku nggak ngerti nih. Ini ada sebuah postingannya guys ya, bukan aku yang ini. Nih, tuh lihat. Mukanya. Oh, ini sehariannya. Yang katanya ya, ini mah dengar kabar dari ya seliweran aja ya, video-video dari VT ya orang-orang yang percaya ini adalah kasus pembunuhan ya, yang percaya ya, yang bahwasanya ya ini gitu terlibat juga katanya, bukan aku loh ya guys ya. Terus yang percaya dengan kerasukannya si Linda ya, yang mengatakan Egy Perong ya, yang kabur ke Jakarta anak polisi. Nah, bukan aku yang bilang ya. Dan AR itu kan yang waktu itu bilang dia anaknya kenal dengan ini ya, bapaknya yaitu Egy ya, si Rudianong ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Ini ada sebuah video lagi, anak durhaka bikin malu keluarga. Tuh, dengerin Mak Lampir. Papa Aep nggak diculik di atas maunya sendiri, katanya gitu guys. Saya nggak disekap, ini kemauan saya sendiri, ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya minta kerjaan aja di Pak Dedi, gitu aja. Tujuannya ke sini apa Pak Tarudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga terpidana dan keluarga AR. Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf atas kesalahan. Ada yang ingin disampaikan Pak untuk AF Pak? Untuk AF ada yang mau disampaikan? Kalau AF Pak mau disampaikan apa Pak? AF ya kalau kepengen saya mah AF biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak. Harapannya AF jujur atau bagaimana Pak? Ya, harapannya jujur aja. Berarti Bapak tahu kalau AF ini ngasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Meyakininya gimana Pak? Pernah bercerita apa soal tentang AF Pak? Nggak. Pak sampai sekarang tahu keberadaan AF nggak Pak? Nggak Pak, nggak tahu saya. Kontak-kontakan komunikasi atau berkomunikasi? Udahlah Aep, mengaku saja, kasihan bapak kamu jadi ini ya, menanggung malu gitu ya. Sudahlah mengakui, kalau kamu mengakui kan otomatis mungkin hukumannya bisa dikurangin ya guys ya. Nah, menurut aku sih udahlah, ini kan bukan kasus pembunuhan tapi kecelakaannya, jadi sudahilah, kasihan gitu ya. Dan kasihan juga para tujuh pidana itu guys. Menurut aku seharusnya seperti itu ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. namanya Ira. Ira dan Teh Ayu muncul lah. Saksi kunci yang bernama Ira dan Teh Ayu muncullah. Atau aku kasih sayembara ya. Sayembara. Siapa yang bisa ngasih informasi lokasi Ira sama Teh Ayu, aku kasih 17.000. 17.000. Bener ini, sayembara bener ini mah. Kasihan 17.000 siapa yang mau gitu. 1 juta lah. Lantas benarkah Herwanto menduga? Oke lah, ini aku bacain dulu ya, info hangat. Herwanto menduga pihak kepolisian sebenarnya sudah mengetahui secara pasti ekstraksi pesan Vina dan CCTV bocor kesaksian Suroto terpojok, kata. Pihak kepolisian sebenarnya sudah mengetahui secara pasti apa isi dari 2 alat bukti tersebut. Saya juga jujur aja, saya juga bingung kok CCTV ada, belum dibuka. Padahal sejak CCTV diamankan sampai dengan persidangan kan waktunya panjang. Nah, saya meyakini CCTV itu sudah dibuka dan diketahui apa isinya. Kenapa saya meyakini bahwa kalau seandainya CCTV ini bisa dibuka, saya meyakini bisa membebaskan 8 terpidana sekarang. Tahun 2016 itu belum jadul, masih tahunnya adalah tahun digital.
handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Logikanya begini, saya balik. Andai kata CCTV itu ya, begitu dibuka oleh pihak kepolisian dan isinya ternyata bisa membuktikan ya, mengarah kepada 8 terpidana yang saat ini sedang menjalankan hukuman, saya meyakini pasti pihak kepolisian akan membuka seterang-terangnya. Kenapa? Karena isinya mendukung sangkaan mereka. Sama juga handphone. Kalaulah handphone itu isinya chat-chatannya bisa mengarah, membuktikan bahwa ternyata isi dari handphone itu mengarah kepada 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman, pasti chatnya di-print, dibuka, ditunjukkan ke masyarakat. Karena Pak, ini hal yang menguatkan. Sampai sekarang pihak polisian masih dianggap masyarakat dia salah tangkap kan. Logikanya kalau seandainya bukti itu mengarah kepada 8 terpidana, saya yakin pasti dibuka. Nah, saya balik lagi, kenapa tidak dibuka sama mereka? Saya menduga kuat justru ini kalau dibuka justru memperlihatkan bukanlah 8 terpidana pelakunya. Itu logika saya berpikir saya. Nah, saya tidak yakin kalau seandainya barang bukti dan benda-benda yang lain diamankan oleh pihak kepolisian itu yang mengarah ke terpidana justru tidak dibuka. Saya tidak yakin. Saya meyakini kalau seandainya dibuka ya, saya meyakini sangat seyakin-yakinnya ya, bisa jadi justru ini bisa membebaskan 8 terpidana. Kami meminta pengadilan itu memutuskan memerintahkan tergugat dan penggugat membuka CCTV itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, kenapa kami tidak minta bahwa kami bisa membuka? Enggak. Kami khawatir juga kalau seandainya kami buka, ternyata kan isinya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kan. Jadi untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, ya, jangan sampai juga nanti masyarakat ternyata menduga kami ada main-main kan. Nah, kami minta itu diperintahkan oleh pengadilan kepada kami, baik penggugat maupun tergugat, untuk membuka dan menyaksikan apa isi dari handphone dan CCTV. Nah, nanti kita komunikasi dengan ahli IT. Saya juga sudah mulai WA sama Mas Roy Suryo kan. Nah, kalau memang diperlukan ahli IT, ya kita hadirkan ahli IT. Kita buka di sana. Kita saksikan secara bersama-sama. Di sisi lain, ramainya percakapan soal isi chat almarhumah Vina di sosial media itu telah menimbulkan perspektif baru dan berbeda dari sederet fakta yang telah terlebih dulu terbangun dari kesaksian masyarakat sekitar, salah satunya Suroto. Mengingat sebelum ini kesaksian Suroto digadang-gadang dapat mengungkap kronologis yang sebenar-benarnya dari kejadian nahas almarhum Eki dan Vina. Lantaran ia mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Lantas seperti apa Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Suroto menanggapi kesaksian sang klien kini dinilai palsu karena kemunculan potongan percakapan dari almarhumah Vina? Munculnya percakapan tersebut justru menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa? Kok saudara Edwin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan kawan-kawan baru sekarang memunculkan itu gitu. Padahal beliau itu kalau saya tidak salah dia itu pernah menjadi komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Benar kan? Eki kan? Nah, kemudian saya tanya kemarin sama dia, kenapa baru sekarang saudara Edwin keluarkan? Nah, dia bilang pada waktu itu saya nggak begitu perhatian, terus ini saya keluarkan data-data ini setelah saya ingat lah. Pertanyaan saya, kalau data itu dimiliki secara formal oleh LPSK, karena posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara yang bersifat rahasia, karena dia memeriksa data itu seluruhnya, divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hari ini baru diledakkan? Kenapa hari ini beralaskan? Saya baru ingat
Lah, dulu kenapa kalian tidak tracking sampai percakapan itu? Kan pada waktu itu sudah ada. Dan saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya ini tidak perlu. Ini sikap yang barbar. Ini sikap yang tidak menurut saya mengikut azas style Europe kontinental. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu. Itu adalah budaya, itu adalah culture, ada istiadat. Ketika hukum formal yang kita aduk sekarang hukum positif tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi. Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Apakah sumpah pocong mempunyai value? Tidak. Nah, karena itu saya tidak mau ini menjadi aneh. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Tulis di kolom komentar. Tetap si kadal ya, kadal dan kadal gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih, maaf? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian semua ya. See you guys.